Yo Baraya Wibu, kembali lagi di channel Sunda Wib, tempat dimana kita ngebahas anime-anime keren yang wajib banget buat kalian tonton. Kali ini kita bakal ngomongin anime isekai yang bukan cuma seru, tapi juga unik, gokil, dan penuh fantasi liar. Kalau lo suka anime isekai yang gak sekedar overpower MC-nya, yang ada slice of life, kuliner, atau bahkan bisnis di dunia lain, nah anime-anime ini jawabannya. Langsung saja kita sikat. Yang pertama ada Tondemo Skill de Isekai Hauromeshi. Kebayang gak sih lo kejebak di dunia lain bukan sebagai pahlawan atau pangeran tapi malah jadi tukang masak? Jadi ceritanya si Mukouda ini dipanggil ke Isekai bareng 3 orang lain yang OP banget. Tapi skill dia cuman bisa online supermarket. Ya nggak salah, cuman bisa jajan di online shop doang anjir. Tapi jangan salah, Mukouda ternyata bisa ngejual masakannya ke monster kuat dan dapat keuntungan gede. Plus dia punya familiar yang gak main-main, yaitu Fenrir bernama Vel dan slime lucu yaitu Sui. Jadi isekai kali ini gak cuma soal battle, tapi juga petualangan kuliner. Bayangin aja coy, lu masak-masakan dari dunia modern dan dijual ke para petualang atau bahkan monster di dunia fantasi. Itu konsep yang gokil banget kan? Mukouda juga harus menghadapi berbagai tantangan kayak mencari bahan makanan di hutan penuh monster, bernegosiasi dengan bangsawan serakah, dan tentunya bikin perut lu keroncongan tiap nonton. Yang kedua ada Isekai Nonbiri Nauka. Dari judulnya aja udah ketahuan ini isekai santai buat lo yang suka healing anime. MC-nya si Hiraku kena penyakit di dunia nyata dan meninggal. Tapi pas reinkarnasi dia dapat cheat OP berupa alat pertanian serbaguna. Dengan alat ini dia bisa ngebangun desa, bercocok tanam, dan bikin dunia yang damai di tengah dunia isekai yang penuh monster dan magic. Selain bertani, dia juga membangun komunitas dengan berbagai ras dari dunia isekai seperti elf, beastman, dan bahkan vampir. Yup, lu nggak salah dengar, Hiraku ini bisa mengumpulkan berbagai ras untuk hidup bersama dalam desa yang dia bangun, menciptakan harmoni antara manusia dan makhluk lain. Lu juga bakal disuguhi banyak interaksi wholesome antara karakter-karakter unik, dari petualangan mencari bibit tanaman sampai ekspansi desa ke wilayah baru. Anime ini bahkan bikin lu betah nonton. Anime ini juga cocok buat lu yang suka vibe tenang, no drama berlebihan, dan pengen ngerasain kehidupan pertanian di dunia lain. Yang ketiga ada Kamitachi ni Hirowareta Otoko, alias dipelihara oleh para dewa. MC-nya si Ryoma adalah pria 39 tahun yang meninggal dengan cara tragis. Tapi dewa-dewa dunia lain kasihan sama dia dan memberikannya kehidupan baru di dunia isekai. Yang unik, dia jago banget nge-train slime, dari slime biasa sampai slime yang bisa bersih-bersih. Dia manfaatin semua buat bikin bisnis laundry di isekai. Siapa yang nyangka coba? Tapi bukan cuma itu, Ryoma juga belajar banyak sihir baru, berinteraksi dengan para bangsawan, dan perlahan-lahan mulai membangun bisnis yang lebih besar. Anime ini tuh seru karena konsepnya yang fresh dan bikin hati adem pas ditonton. Jadi kalau lo suka isekai yang gak melulu action tapi tetap punya banyak elemen unik, ini wajib banget lo tonton. Yang keempat, Rogo ni Sonaete Isekai The Eggman Mai no Kinka Watamemasu. MC-nya tuh cewek, si Mitsuha. Dia itu bisa bolak-balik dari dunia modern ke isekai sesuka hatinya, cuman buat ngumpulin duit. Karena dia tuh takut pensiun di dunia modern tanpa tabungan. Jadi dia pakai otaknya buat cari duit sebanyak-banyaknya di isekai, mulai dari jual barang sampai bisnis. Anime ini seru karena plotnya fresh dan punya strategi ekonomi yang unik. Serunya lagi, Mitsuha bukan tipe MC yang OP secara fisik, tapi dia jago banget dalam strategi dan negosiasi. Dia juga harus menghadapi berbagai konflik seperti ancaman dari kerajaan, pedagang licik, dan bahkan para perompak.
Yang kelima, Tensei Kizoku no Isekai Boukenroku. Anime ini tuh lebih ke action adventure nih. MC kita, si Kain von Silford, lahir kembali sebagai bangsawan muda yang gokil OP-nya. Dari kecil dia udah dapat berkah dari banyak dewa, bikin dia jadi jenius dalam sihir, pedang, dan semua aspek petualangan. Tapi masalahnya, dia tuh sendiri nggak sadar kalau kekuatannya terlalu gila buat dunia ini. Awalnya Kain cuma mau hidup santai sebagai anak bangsawan biasa. Tapi tiap kali dia berusaha kalem, malah bikin geger seluruh dunia. Contohnya pas dia pertama kali belajar sihir, dia nggak sengaja ngehancurin lapangan latihan. Pas dia uji coba pedang, senjata kelas legenda sampai patah gara-gara kekuatannya kegedean. Bukan cuma soal kekuatan, Kain juga harus menghadapi berbagai intrik kerajaan, politik bangsawan, sampai perang antar negara. Tapi karena dia terlalu humble dan baik hati, dia malah makin dicintai banyak orang, termasuk para cewek-cewek bangsawan yang naksir berat. Anime ini seru banget karena penuh aksi, dunia fantasi yang luas, dan karakter-karakter keren. Lo bakal disuguhin petualangan Kain yang makin seru seiring bertambahnya tantangan yang dia hadapi. Yang keenam, Okashina Tensei. Kalau lo suka anime isekai yang berbau kuliner, Okashina Tensei jawabannya. MC kita, Pastry, reinkarnasi sebagai anak dari seorang bangsawan kecil dan punya impian jadi koki terbaik. Tapi jalannya nggak gampang. Dia harus menghadapi krisis pangan, politik kerajaan, dan tantangan lain buat menciptakan dunia yang lebih manis. Bayangin aja, lo reinkarnasi ke dunia lain dan yang ada di kepala lo cuma dessert. Yap, Pastry ini benar-benar hidup untuk menciptakan kue-kue terenak di dunia. Tapi karena dia lahir ke keluarga bangsawan kecil, sumber daya yang dia punya terbatas banget. Dia harus mikir keras buat nyari bahan makanan, mengembangkan teknik memasak baru, sampai ngelobi kerajaan buat mendukung usahanya. Gokilnya dia juga harus menghadapi ancaman dari pihak yang gak suka inovasi di dunia kuliner. Tapi tenang, anime ini tetap punya vibe yang fun dan penuh kreativitas. Setiap episode bakal bikin lu ngiler sama berbagai makanan manis yang diciptakan oleh Pastry. Yang terakhir ada Arafa Otoko no Isekai Suhan Saikatsu. Kisah unik tentang MC yang pakai sistem belanja online buat bertahan di Isekai. Jadi MC kita, si Takao, tiba-tiba kelempar ke dunia lain di usia 40 tahun. Gak punya kekuatan super, gak ada skill bertarung, tapi dia punya satu hal yang bikin dia beda. Akses ke situs belanja online dari dunia modern. Lu kebayang gak sih, dunia pedang dan sihir, tiba-tiba ada orang yang bisa beli barang dari Amazon, eBay, sampai toko oren. Takao pakai sistem ini buat beli barang-barang modern dan ngejual di dunia isekai buat dapet duit. Dari sabun, pakaian, alat pertanian, makanan instan, sampai beli truk anjir. Semuanya bisa dia manfaatin buat bertahan hidup. Tapi gak segampang itu juga. Takao harus menghadapi masalah kayak harga barang yang makin mahal, ongkos kirim yang misterius, sampai orang-orang di dunia isekai yang mulai curiga sama barang ajaib yang dia jual. Anime ini cocok buat lo yang suka konsep out of the box dan petualangan chill di dunia fantasi. Nah, itu dia 7 anime isekai unik yang wajib lu tonton. Dari yang penuh aksi, petualangan seru, sampai yang bikin lapar, semuanya ada. Jadi anime mana yang paling bikin lu penasaran? Jangan lupa like, share, and subscribe biar gak ketinggalan rekomendasi anime seru lainnya. Hatur nuhun.